pelosok negeri. Jadi walaupun kita di sini duduk secara virtual bertemu, tetapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan nanti bisa sampai ke setiap pintu penduduk Indonesia. Harapannya ya energi-energi positif yang muncul dari forum ini bisa menyebar dan kita semakin bersemangat dalam menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini. Baik, sebagai awal kita nanti akan sedikit agak formal sedikit ya, karena kita ingin mendapatkan hikmat dan sebagainya. Kita putar dulu lagu Indonesia Raya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya kita minta Prof. Wan Abbas untuk memimpin doa kita. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabik Bun, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Lampung, Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung, kemudian Bapak-Bapak para pengurus ICMI wilayah Lampung, teman-teman dari peserta dari berbagai universitas di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Alhamdulillah hari ini saya ingin melaporkan kegiatan kita hari ini bahwa peserta sampai sore ini tercatat sebanyak 140 orang yang hadir dari berbagai kalangan, yaitu dari pertama dari perguruan tinggi, para akademisi dari beberapa universitas seperti dari Pajajaran Bandung, kemudian dari Sumatera Utara, dari Universitas Negeri Medan, dari UBI Bandung, IAIN Jogja, kemudian juga dari Aceh, dari Singkil dan dari Loksmawe, jauh sekali. Kemudian juga ada dari berbagai lembaga organisasi kemasyarakatan, dan juga ada para mahasiswa mulai dari S1, S2 dan program doktoral. Mereka adalah para akademisi, profesional dan para mahasiswa. Selanjutnya itu yang bisa saya laporkan para peserta. Saya kembalikan kepada Pak Santo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra. Kemudian kita mohonkan Prof. Yusuf Barusman
sebagai anggota sebagai Dewan Pembina ya Gerakan Bersama Kita Kuat ini. Silakan Prof, saya buka ya mic-nya. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun yang kami hormati Prof. Haum Karomani, Rektor Universitas Lampung. Assalamualaikum Prof. Ya, yang terhormat Prof. Wan Abbas Zakaria, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, juga Ketua Gema Taat Bapak Susanto PhD. Syukur alhamdulillah sore ini kita bisa bertatap muka di media Zoom ini dalam satu kegiatan yang sangat penting yang diinisiasi oleh Gerakan Bersama Kita Kuat. Jadi alhamdulillah Pak Prof. Karomani tanggal 7 April 2020 hari Selasa malam yang lalu telah dideklarasikan satu gerakan masyarakat yang kita sebut dengan Gerakan Bersama Kita Kuat. Gerakan ini alhamdulillah diinisiasi oleh teman-teman dari ICMI Orwi Lampung, Bapak Susanto PhD, Bu Dr. Citra Persada, Bu Dr. Khairunisa, dan Pak Azhari Rangga beserta beberapa teman yang lain, dan cukup banyak yang hadir. Dan ini diinisiasi oleh ICMI Lampung dan disupport oleh Universitas Bandar Lampung. Jadi kegiatan atau gerakan ini didasari atas keprihatinan kita dan pedulian kita, khususnya kaum cendekiawan ya, terkait dengan wabah virus corona yang sekarang sedang kita alami ini. Dan dari sudut pandang kita bahwa sebagaimana layaknya wabah oleh virus, maka logikanya yang bisa menghentikan adalah kita sendiri. Oleh karena itu, maka kita mengajak semua elemen masyarakat, ya, khususnya dari kalangan intelektual yang ada di kampus-kampus, yang ada di institusi-institusi yang dalam pengertian cukup bisa memberikan pengaruh kepada yang lain terkait dengan bagaimana kita memahami wabah ini, ya, supaya kita bisa mencegahnya secara mandiri, ya, baik itu kita sendiri secara individu, kita sebagai kelompok di dalam keluarga, kita sebagai kelompok di dalam pekerjaan, dan akhirnya kita sebagai bangsa. Nah, yang kedua, tentu dengan kita bisa memahami cara pencegahannya, maka insya Allah kita bisa menghentikan penularan virus ini, ya. Dan yang ketiga, tentu kita tahu persis, ya, bahwa dampak dari wabah ini luar biasa. Bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak pada sisi-sisi lain kehidupan kita, yang utamanya ekonomi, khususnya kalangan menengah bawah, ya. Kemudian juga berdampak sosial tentunya, yang kita tahu persis akan ada banyak sekali PHK, banyak sekali bisnis yang tutup, ya, dan sebagainya yang kemungkinan bisa juga terjadi gejolak-gejolak yang lain, termasuk gejolak politik. Oleh karena itu, dengan kita berpikir positif, untuk optimis kita bisa menghentikan penularan virus ini, maka insya Allah kita bisa bersama-sama kuat sebagai bangsa. Jadi kami mengajak seluruh elemen masyarakat, ya, kalau saya sering sampaikan, ini adalah perang rakyat semesta. Tidak ada satupun rakyat yang tidak terlibat, semua kita terlibat, ya, untuk bisa melakukan pencegahan, menghentikan penularan, dan bangkitlah kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, slogan atau slogan dari Gema Taat ini, ya, kemarin atau tadi pagi saya inisiasi, yaitu pahami pencegahannya, hentikan penularannya, bangkitkan kita sebagai bangsa. Terima kasih atas partisipasinya, dan pada kesempatan ini juga saya mohon pamit sebentar Pak Santo karena ada meeting yang lain, ya, dengan LLDK dan dengan PAN PT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusuf Barusman yang telah memberi opening speech pembuka.
Kemudian kita berikan kepada penguasa forum Pak Ardiansa, Bang Aca ya, dari Radar Group. Silakan. Kita waktunya 1,5 jam ya, tidak boleh lebih nih. Ya, silakan. Makasih Pak Susanto, waktunya Bapak dan Ibu semua yang kami hormati. Tapi pun sore hari ini kita kembali ketemu melalui pertemuan virtual ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap upaya kita dalam mencegah ya dampak corona yang memang sudah semakin luas. Bapak dan Ibu, pada dialog publik sore hari ini kita akan menghadirkan 2 narasumber ya. Yang pertama adalah yang sudah sangat kita kenal, Bapak Profesor Dr. Karomani MSI. Ya, beliau adalah Rektor Universitas Lampung. Assalamualaikum Pak Rektor. Ya. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Nanti sebelum Bapak Rektor menyampaikan apa yang jadi pemikirannya, kami tahu Pak Rektor ini punya banyak puisi ya yang tentang corona. Nanti mohon dibacakan sedikit. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Pak Susanto ya, Pak Samad, Ketua Gema Taat. Beliau ini sudah cukup keahlian-keahliannya. Dan atas inisiasi beliau inilah akhirnya kita bisa membentuk Gema Taat ini, gerakan masyarakat ini, kita kuat ya. Ya, Bapak dan Ibu, kita akan mulai sesi ini. Kita akan lebih banyak dan kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Karomani yang untuk bisa menyampaikan pemikirannya. Namun itu Bapak dan Ibu, siaran ini juga disiarkan secara langsung di Radar Lampung TV dan kami menyapa kepada pemirsa Radar Lampung TV. Mudah-mudahan siaran kami bisa ditangkap secara jelas dan melalui satelit media, bisa ditangkap juga melalui aplikasi Go ya, dan juga tentunya adalah aplikasi yang kami miliki sendiri adalah Radar Lampung, KID dan Radar Lampung TV.com. Kami persilakan Profesor Pak Karomani. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bang Aca dan tadi Ketua ICMI sekaligus Dewan Pelindung mungkin di gerakan ini, dan kemudian para senior di situ ada Prof. Wan Abbas gabung juga dengan kita, kemudian Mas Susanto dan teman-teman ICMI yang lain. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Mudah-mudahan ini sebuah silaturahmi yang bermanfaat bagi kepentingan umat, bangsa, dan negara. Tadi judulnya adalah dialog, karena itu mungkin namanya dialog, saya tidak akan memberikan banyak hal, tetapi saya justru ingin mendengarkan banyak hal, supaya kita diskusikan dan ada solusi yang bagus untuk kepentingan kita bersama. Tadi sebelum saya melanjutkan beberapa pemikiran yang diminta oleh Bang Aca, tadi saya diminta membaca sebuah puisi. Memang Bapak dan Ibu selama 3 hari menjadi tahanan rumah, karena kalau tiap hari saya masih bisa bekerja seperti biasa di Universitas Lampung, datang pukul 7.30 dan pulang kami pukul 4, tapi kemarin kan kita libur panjang, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, jadi selama 3 beberapa buah puisi, beberapa buah antara lain yang tadi diminta itu saya sudah upload sebetulnya, jangan, tapi saya gatal untuk segera menguploadnya. Nah, puisi ini judulnya
Saya izin sedikit pemikiran untuk kita diam. Ini tidak bisa ditayangkan, tapi saya bacakan saja. Ya, sinyalnya kecil ya. Hikmah corona. Nah, langit biru berair, bumi sejenak terbebas dari beban kotoran yang membuncah. Tak banyak lagi burung besi, tak banyak lagi pabrik dan industri, tak banyak lagi polusi, dan alam kembali sunyi. Berjuta burung ceria menghirup udara bebas, berjuta ikan bermain penuh gairah di lembah, sungai, dan laut lepas. Corona memberi hikmah, manusia jangan serakah, agar alam kembali ramah dan Tuhan tak lagi marah. Bandar Lampung, April 2020. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih pada teman saya di Australia, di Monash University, Prof. Nadir Sahusen, karena puisi ini saya buat terinspirasi dari beliau. Jadi beliau menulis WA ke saya bahwa ada hikmah di balik corona. Sementara di tempat lain orang begitu panik seolah-olah tidak ada hikmah di balik semua ini. Ternyata Prof. Nadir Sah memberi perspektif lain, ada hikmah, dan hikmah itu antara lain saya bacakan di puisi tadi. Jadi polusi kelihatannya agak berkurang, jalanan menjadi lengang dan udara menjadi cuaca cerah sekarang, Prof. Ya, oke, ya. Jadi kembali ke janji tadi bahwa Bang Aca dan teman-teman, kalau saya sebagai orang komunikasi antar budaya memandang bahwa dalam perspektif komunikasi antar budaya, komunikasi itu bukan linear, bukan satu arah, tetapi interaktif, dua arah. Dan di situ melibatkan banyak hal ya. Makanya ketika ada fenomena penolakan, penguburan, jenazah COVID-19, ini sebetulnya saya memandangnya kegagalan komunikasi kita yang tidak melibatkan aspek lain, yang tidak melibatkan misalnya aspek budaya, culture, aspek mungkin cara pandang masyarakat tertentu dan seterusnya. Contoh yang paling kita rasakan kalau dari sisi komunikasi, ketika kita menerapkan atau menggunakan apapun itu tidak berada di ruang hampa, tetapi itu semua bagian dari komunikasi. Satu contoh, ketika akan menguburkan jenazah yang terinfeksi corona itu, sebetulnya ada kontradiksi ketika itu dikatakan aman, tidak akan tertular, tetapi orang ramai-ramai menggunakan alat pelindung diri begitu rupa hingga terkesan sangat mengkhawatirkan publik. Nah, ini kan dua hal yang kontradiksi dengan apa yang disampaikan, bahwa di satu sisi aman, tetapi kemudian publik melihat kok malah sepertinya justru tidak aman. Jadi ada sesuatu yang harus kita perbaiki ketika kita melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat. Itu satu hal. Hal lain mesti kita ingat, kita paham bahwa pandangan orang tentang kehidupan itu sangat beragam. Ya, termasuk misalnya kalau kita berbicara soal keyakinan, soal teologi dari sebuah komunitas. Saya baca di ICMI itu, kalau tidak salah Mas Susanto yang menguploadnya, bahwa kita ketika berteologi, termasuk umat Islam, itu ada 3 golongan ya. Yang pertama Jabariyah, yang betul-betul menyerahkan sepenuhnya takdir itu pada Tuhan, ya, menyerahkan sepenuhnya. Karena itu kita tidak heran masyarakat kita masih banyak, meskipun dilarang oleh pemerintah, dikomunikasikan dan seterusnya, tidak kurang-kurang di media, masih ada saja yang berkerumun di masjid dengan begitu rapat. Saya kemarin sholat di tempat masjid tertentu yang sebetulnya sudah ada larangan, tetapi tidak bisa dilarang dengan alasan tadi, pandangan yang pertama, sepenuhnya terserah Tuhanlah. Apapun yang terjadi, saya tetap akan ke masjid, sholat seperti biasa. Kalaupun saya mati, itu sudah kehendak Tuhan.
Jadi ini adalah pandangan yang disebutkan di awal tadi terkait dengan komunitas tertentu yang punya pandangan teologi dia sepenuhnya menyerahkan pada Tuhan. Hidup mati dia, meskipun ada corona, kami tidak akan berhenti berangkat ke masjid. Kami tidak akan berhenti sholat bersama-sama di masjid. Karena sepenuhnya itu adalah urusan Tuhan. Jadi itu harus diperhatikan oleh kita ketika berkomunikasi menyampaikan pesan pada masyarakat seperti itu. Tentu Bang Aceh tahu ketika berkomunikasi melalui media itu ada teori yang namanya 1 tahap dan teori komunikasi 2 tahap. Di mana publik itu tidak serta-merta dipengaruhi oleh media, tetapi dipengaruhi oleh opinion leader, oleh masyarakat, oleh pemimpin setempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita perhatikan, masyarakat juga punya pandangan sebaliknya dari yang tadi, yang disebut dengan teologi qadar, ya, di mana sebetulnya boleh dikatakan takdir itu hampir tidak ada. Yang ada adalah usaha manusia. Kita terlalu jumawa dengan ikhtiar manusia. Kita terlalu angkuh, terlalu sombong, hingga kita begitu yakin bahwa manusia bisa mengatasi segalanya. Padahal tidak demikian adanya. Karena itu, kata Mas Susanto di dalam postingannya itu, kita berikhtiar dengan yang ketiga, yang dinamakan dengan apa tadi, apa istilahnya itu, menggabungkan 2 kekuatan tadi. Selain kita berserah diri, juga kita berikhtiar, yang dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dia seimbang antara upaya langit dan ikhtiar kita di bumi. Itu yang harus kita lakukan. Saya kira kita sebagai bangsa yang mayoritas memang muslim dan bangsa beragama harus melakukan dua ikhtiar, yaitu ikhtiar bumi dan ikhtiar langit, mengetuk-ngetuk pintu Tuhan supaya kita segera berlalu dari musibah yang ada ini. Jadi simpulannya, sebagai bahan dialog, itulah sebetulnya yang saya pandang dari sisi komunikasi. Jadi kita ada semacam gagap dan gagal dalam berkomunikasi menyampaikan tentang fenomena corona pada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Romani. Yang pada intinya Bapak dan Ibu semua bahwa penyampaian informasi yang tidak tepat akhirnya menimbulkan persepsi yang tidak tepat juga. Akhirnya responnya pun juga menjadi tidak tepat. Nah, padahal sebenarnya kita ini sudah senantiasa selalu diajarkan untuk adanya keseimbangan. Keseimbangan. Jadi ibaratnya ini kalau saya tangkap ibaratnya seperti obat ya, Dok ya Prof ya. Kalau kebanyakan juga kan juga tidak baik. Tapi kurang dosis juga tidak baik. Adanya keseimbangan dalam memberikan informasi itu, sehingga respon dan sikap yang diambil pun juga tepat. Terima kasih Prof. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi menjadi pembicaraan kita dan akan lebih dipertajam lagi pada saat dialog lagi. Yang kedua saya mintakan Bapak Dr. Susanto Samad, ya ini penggagas nih, penggagas Gema Taat. Silakan Pak Santo. Ya, terima kasih Bang Aca. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya saya harus curhat juga nih di awal sebelum saya bicara ya, supaya tidak, saya agak grogi juga nih di depan para profesor, apalagi depan Bang Aca. Awalnya nih kita memasang Prof. Romani dan Bang Aca sebagai narasumber, tapi ternyata saya digeser. Waduh, gimana ini? Nah, maka saya tidak bisa tidur selama 2 hari 2 malam. Maka saya siapkan persiapan. Ini mohon izin saya menampilkan slide karena saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait tentang beberapa hal. Kemudian juga ini momen bagus karena sebagai informasi saya mengikuti kuliah khusus yang diselenggarakan oleh Johns Hopkins University Amerika untuk mengikuti kuliah khusus tentang bagaimana menghadapi wabah ini. Jadi ada beberapa ide yang ingin saya sampaikan melalui forum ini. Begitu juga dengan materi nanti yang dari Harvard, tapi saya gabungkan supaya lebih sederhana. Mohon izin ya, saya share itunya.
Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kita mengupas sedikit tentang komunikasi sosial positif ya dalam pandemi corona ini. Nah, di sini saya akan melihat dari sisi mengapa sih pentingnya membangun komunikasi sosial positif. Setelah tadi kita sudah dengarkan sama-sama ya apa yang telah disampaikan oleh Prof. Karomani, memang betul sekali yang disampaikan Prof. Karomani bahwasanya ada sisi yang perlu kita lihat. Sisi ini juga harus dilihat bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh penguasa, pemberi kebijakan. Ya. Sedikit saya kasih informasi tentang Bersama Kita Kuat ini kita inisiasi dari kekhawatiran kita ya, kecemasan kita dan sebagainya. Kita sebagai akademisi, sebagai orang-orang yang di dunia kampus, kita juga harus menggalang sebuah gerakan ini karena kita lihat banyak hal yang perlu kita berikan. Nah, terkait dengan Bersama Kita Kuat ini ternyata sudah ada banyak ya, sudah ada banyak di Indonesia. Juga dikenalkan melalui film-film animasi nih. Ini Bersatu Kita Kuat, Bersama Kita Bisa ini ya. Ini semut-semut. Kemudian juga kalau Bapak Ibu hobi bola, ini juga ada nih Bersama Kita Kuat. Ini kaos Persib. Harganya 90.000. Saya ikut promosi nih. Kemudian Bapak Ibu yang suka-suka ke bank ya, ini juga ada nih tabungan bersama kita kuat, bersama kita sukses. Jadi ide Bersama Kita Kuat itu memang betul-betul sudah mendarah daging bagi kita. Bagi Bapak Ibu yang juga hobi ada ini ayam geprek Laila, ini kan Bersama Kita Kuat, Bersama Kita Hebat. Ini sama-sama makan ayam geprek, jadi semangatnya juga. Dan juga yang menariknya juga sudah ada juga gerakan yang sama ini, yaitu pencinta burung ini, Asosiasi Murai Indonesia. Indahnya kebersamaan ini, Bersama Kita Kuat, asli Asosiasi Murai. Jadi Bapak Ibu, Bersama Kita Kuat ini bukan gerakan khusus ya, tapi memang sudah ada dalam budaya kita, sudah mendarah daging dalam kearifan lokal kita. Nah, apa itu Gema Taat? Itu adalah sebuah gerakan ya, gerakan Bersama Kita Kuat. Jadi harapannya kita bisa bersatu, kemudian melihat kapasitas yang kita bisa dari berbagai latar belakang. Kita lihat bagaimana nih kita menyikapi dan membantu masyarakat dan membantu bangsa kita untuk bisa bertahan dan melewati wabah ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini sudah diluncurkan seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusuf, yaitu beberapa tanggal 7 April yang lalu ya. Nah, kita banyak program. Ini salah satunya adalah program kita dengan memberikan edukasi dari top down. Jadi kita memang sengaja mengundang dalam fase pertama ini, kegiatan kita mengundang para tokoh di bidang pendidikan, tokoh masyarakat, kemudian lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat. Harapannya adalah apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke dalam pikiran dan hati masyarakat sampai ke tingkat akar rumput. Dan yang kita lakukan fase berikutnya adalah kita memanfaatkan teknologi. Ini kita sudah persiapkan website ya, Gema Taat. Jadi nanti kegiatan-kegiatan kita dan lain sebagainya kita akan berikan di sini, tuangkan di sini sehingga masyarakat luas bisa menikmati atau memanfaatkannya. Salah satunya nanti kita rencanakan adalah pendampingan. Pendampingan ini sangat perlu kami rasakan, tapi kami belum bisa karena masih mencari volunteer. Volunteer kita sudah ada, relawan kita lebih dari 100 ya, dari beragam latar belakang. Nah, kita masih mencari beberapa dari psikolog. Jadi harapannya kita memberi pendampingan, konseling dan lain sebagainya kepada ODP dan PDP, yaitu orang dalam pantauan dan pasien dalam ini ya. Kemudian kita mau lihat nih bagaimana sih kondisinya saat ini. Ini saya update tanggal kemarin ya, 12 April 2020. Makanya kemarin tuh saya cek di radar masih tanggal 10. Saya kontak Bang Aca kemarin itu, Bang ini tolong diupdate Bang untuk bahan. Tapi saya nggak bilang ke Bang Aca ini untuk bahan presentasi. Soalnya kalau saya bilang nanti diambil pula sama dia. Mohon maaf Bang ya. Nah ini kondisi dunia ya. Jadi ini saya ambil jam 2 pagi ya, jam 2 pagi. Jadi saya belum tidur nih sampai dari jam 1 pagi kemarin tadi ini. Ini kondisi di dunia ini. Jadi ada 6.000 lebih ya kematian baru ya. Ini baru angka baru ini. Kemudian dari totalnya itu ada 105.000. Hampir 106.000 nih. Kemudian yang confirm ini hampir 1.700. Di Indonesia sendiri 373. Itu tapi jam 2 tadi ya. Sementara kita dapat kabar dari ICMI bahwasanya ada satu yang pulang dari Tangerang
dan meninggal di Bandar Lampung. Ini belum, jadi pergerakan angkanya begitu drastis. Nah, ini kita lihat ini Indonesia. Jadi angka kasus terkonfirmasi ini akumulatif sekali nih, ya, cukup tinggi sekali. Ini luar biasa, harus kita waspadai betul ini. Kemudian yang harus kita waspadai itu pasien yang meninggal secara akumulatif itu lebih tinggi daripada pasien yang sembuh. Contohnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, ya. Kemudian kalau Jawa Timur ini yang sembuh lebih banyak. Kemudian sementara Banten dan tempat-tempat lain ada yang cukup besar angkanya. Nah, ini kondisi, ini kita dapat info dari Radar Lampung. Update ini tanggal sampai 12 April jam 2 pagi tadi. Ini total kita 2.349 ini yang diinput ke pusat ya. Kemudian pusat menginputnya ke WHO. Untuk ODP sendiri ya, PDP ada 50 totalnya. Kemudian yang terkonfirmasi ada 21. Dan sebarannya kalau di Lampung ini kita lihat tulang bawang barat ini positif 0, tapi sudah ada PDP 1. Y kanan ini masih 0, tapi ODP sudah 56. Lampung Utara ini PDP sudah meninggal positif 2. Kemudian yang paling banyak ini kita di Bandar Lampung ini meninggal ada 4 orang, PDP meninggal PDP yang dari PDP-nya itu 1, sembuh 8 positif. Sementara ODP-nya itu 208 dan ini mungkin angka terus bergerak naik ke atas. Ya. Kemudian terkait tentang komunikasi sosial positif, apakah perlu? Tadi telah disampaikan Prof. Karomani, saya nggak perlu. Ya, kita ingin sedikit menambah ya, bahwa komunikasi sosial positif itu adalah yang menghibur, memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi terkadang kita memang berkomunikasi sosial, baik menggunakan jaring sosial maupun secara fisik dengan keluarga sekitar kita. Tetapi bisa jadi dia itu negatif, artinya tidak menghibur, menakut-nakuti, bahkan memupuk bukan memupuk hubungan, memecah hubungan. Terkadang ada juga kasus karena gara-gara corona suami istri bisa bercerai, anak istri, saudara-saudara bisa berkelahi, teman-teman bisa bermusuhan. Sementara yang kita harapkan adalah komunikasi sosial yang positif, hubungan suami istri makin harmonis, teman-teman makin bersahabat dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari komunikasi itu. Bagaimana kita membangun konsep diri sebenarnya, bagaimana kita mengaktualisasi diri, bagaimana kita memperoleh kebahagiaan, bagaimana kita terhindar dari tekanan. Ini yang paling penting. Nanti kita akan lihat slide berikutnya bagaimana kalau kita tidak mampu menghindar diri dari tekanan akan berdampak fatal. Ini nanti bisa dibaca secara detailnya di buku Profesor Deddy Mulyana dari Pajajaran 2009 dan King Larry dan Gilbert Till 2000 ya. Nanti kalau ingin bisa saya kasih detailnya. Berikutnya, nah kita mengatakannya dengan emotional well-being ya. Kalau bahasa Lampungnya kesejahteraan emosional. Jadi emosional kita memang bisa sejahtera secara ekonomi, tetapi kesejahteraan secara emosi ini ternyata sangat penting ini dalam wabah COVID-19 ini. Dan ini menjadi tren isu yang saya dapatkan ketika saya mengikuti kuliah di Johns Hopkins University dan mengikuti materi dari Harvard University terkait bagaimana kita menyikapi wabah COVID-19 di dunia. Contoh misalnya, ini kejadian di Malaysia dilaporkan di Straits Times bahwa suspek pasien itu melakukan bunuh diri dia bunuh diri di kamar mandi rumah sakit. Bayangkan saja, dia meninggalnya bukan karena COVID-nya, tapi karena bunuh dirinya. Itu luar biasa tragis itu. Kemudian ini terjadi di Uttar Pradesh di India. Jadi di India ini usia seorang pasien 23 tahun ya, seorang pekerja migran. Kemudian dia berusaha keluar, dia di karantina di sebuah lokasi. Kemudian dia berusaha keluar dari karantina 2 kali untuk menemui keluarganya. Tetapi ketika dia tahu ternyata dia dicari-cari polisi, dalam tanda kutip buron itu ya, dia merasa ketakutan dan sebagainya dan akhirnya bunuh diri. Dan dilaporkan kasus dia ini adalah kasus kelima di Uttar Pradesh. Hanya di Uttar Pradesh saja, di
Sementara ini kasus lagi di New Delhi, ini seorang yang baru pulang dari barat, kemudian divonis sebagai penderita positif ya corona, kemudian dikirim ke rumah sakit, dan di rumah sakit dia melakukan bunuh diri. Sangat disayangkan sekali ya, cukup tinggi angka bunuh diri di India karena kasus corona ini. Kemudian terkait tadi kan kita pasien ya. Nah sekarang ternyata bukan hanya pasien saja. Ini dari Jerman, ini dilaporkan dari Straits Times. Ini pemangku kebijakan karena menteri negara bagian. Menteri ya. Ini menteri apa? Mungkin menteri ekonomi ya. Kabarnya begitu, nanti bisa dibaca sendiri. Dia karena kepanikan yang luar biasa melakukan bunuh diri. Ini sangat tragis. Kemudian selain itu juga tadi sudah ya pasien, kemudian penguasa penduduk kebijakannya, kemudian ini juga perawatnya. Jadi perawat ini kejadiannya di Italia ya, seorang perawat berusia 34 tahun, kemudian dia melakukan bunuh diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita tidak tahu apakah di Indonesia terjadi hal yang demikian. Mudah-mudahan tidak ya, karena kita berusaha, karena kita negara ya yang agamis ya, artinya kita berpegang teguh pada agama, mungkin kita bisa mengandalkan itu, nilai-nilai itu. Makanya ada beberapa hal yang saya posting di HMI sebagai mengawali diskusi kita tentang pentingnya berpegang teguh terhadap ajaran agama pada saat ini. Bukan pada saat ini sih, selama hidup kita sebenarnya. Nah, ini di Indonesia ini, bagaimana dengan emotional well-being, kesejahteraan emosi ini? Cukup bagus kita. Cukup menarik. Pertama ini ada ini di Jember ya, menggunakan pemerintahnya menggunakan kearifan lokal, menggunakan bahasa Jawa ini. Jadi kanggo sing dablek ini, bagi yang dablek ini yang nggak bisa diomongin, nggak bisa dibilangin, ada 3 pilihan katanya. Nang omah melu anjuran pemerintah, artinya di rumah ikuti anjuran pemerintah. Atau yang kedua, lebu IGD, artinya masuk ke rumah sakit ini. Atau yang ketiga, fotomu nempel nang buku Yasin. Nah, ini berarti meninggal. Jadi ada 3 pilihan yang ditawarkan, tinggal pilih saja masyarakatnya pada saat itu. Harapannya memilih yang nomor 1. Tapi kita nggak tahu nomor 2 atau nomor 3 ini kan, nang UGD atau nempel nang buku Yasin. Nah, kekhawatiran yang ketiga adalah tentang kesejahteraan well-being. Ternyata kita juga khawatir tentang tukang kredit dan tukang tagih hutang ini. Kawasan steril corona, tukang kredit dan tukang tagih hutang dilarang masuk. Nah, ini berarti kita khawatir bukan hanya pada coronanya juga, tapi pada penagih hutang. Berarti kita memang perlu waspada juga ya. Nah, berikutnya ini sangat tragis, ini terjadi di Lampung ini, yaitu ada penolakan warga ya. Kami masyarakat Jati Agung menolak dan lain sebagainya, ini sangat disayangkan. Kemudian juga bukan hanya di Lampung, juga terjadi di Semarang ternyata ya. Kita nggak tahu juga apakah terjadi di berbagai tempat, tapi kita berupaya untuk menyadarkan masyarakat dan lain sebagainya bahwa ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Kemudian yang tragisnya adalah tentang perawat ini yang di Semarang ini memicu komunitas perawat yang mengatakan yang viral itu ya, kami para perawat memberikan pelayanan, tolonglah jangan tolak jasad kami gitu ya. Ini sangat betul-betul mengiris hati kita. Jadi perlu upaya yang serius bagi kita, karena memang banyak hal yang bisa terjadi dengan adanya kesimpangsiuran, kondisi lain sebagainya, kalau kita tidak memikirkan apa yang kita katakan tadi adalah emotional well-being atau kesejahteraan emosi. Jadi emosi yang harus sejahtera juga. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana? Yang saya tawarkan ini juga bahan materi untuk persiapan presentasi berikutnya nih, sebetulnya untuk materi ini kita share di sini, yaitu tentang kita bisa memanfaatkan tentang community engagement strategy. Jadi kita menggunakan komunitas-komunitas. Makanya gerakan bersama kita ini kan komunitas. Kemudian kita menggandeng komunitas nanti tentang guru-guru PAUD, nanti pertemuan hari Rabu ya. Kemudian para milenial yang kemarin itu kita bergabung dengan komunitas linguistik forensik Indonesia. Kita cukup bagus animonya, pesertanya kita pada saat itu adalah 350 orang dari 20 negara peserta kita.
karena kita minta narasumbernya menggunakan bahasa Inggris dan sambutannya cukup bagus. Jadi memang perlu ada kesadaran bersama komunitas. Jadi kekuatan komunitas ini perlu. Kenapa? Supaya kita sama-sama menyadari pentingnya upaya maksimal dalam menghadapi corona ini. Karena ini corona bukan hanya masalah di Lampung, Indonesia, tetapi masalah di dunia. Jadi kita dengan keterbatasan ini kita diuntungkan sebenarnya dengan teknologi revolusi industri 4.0. Artinya kita dari satu titik kita bisa menyebar ke mana-mana. Coba bayangkan dalam waktu 5 hari kemarin kita bisa mengumpulkan 350 orang dari 20 negara hanya dalam waktu 5 hari. Apa yang memungkinkan itu? Yaitu dengan menggunakan teknologi ini. Yang salah satu ini yang kita lakukan saat ini. Nah, tetapi perlu kewaspadaan kita yang tadi adalah tentang komunikasi positif. Kita harus waspada betul kognitifnya. Memang kita berkomunikasi, tapi jangan sampai efeknya negatif. Apa itu? Yaitu kognitif, daya yang masuk, pengetahuan yang masuk adalah pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang berdasar. Nah, disinilah kerja komunitas berfungsi untuk memfilter. Jadi memfilter dan selain memfilter juga memberi alternatif informasi-informasi yang bisa terpercaya, menghindari hoax dan lain sebagainya, ya. Kemudian secara emosional kita harus waspada. Artinya kita tidak bisa tahu ini kepada siapa kita bicara dalam komunitas, dalam grup dan sebagainya. Bisa saja dia memang ada kepanikan tersendiri, dan yang tadi yang kejadian di India, kejadian di Jerman, Italia dan beberapa tempat lainnya di Malaysia itu ya bisa jadi kognitifnya dan emosionalnya tidak seimbang dan sebagainya berakibat pada bunuh diri yang sangat tidak kita harapkan. Kemudian motor ini harapannya nanti dalam kondisi komunikasi secara fisik, mungkin kita tidak secara verbal ya, tetapi dengan keteladanan. Misalnya kita ini berada di lingkungan kita sendiri menjadi teladan bagi sekitar kita, yaitu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak 1 meter dan sebagainya ketika kita berada di tempat publik yang tidak bisa dihindari, atau ketika kita belanja di tempat-tempat supermarket dan sebagainya, kita membuka pintu dengan menggunakan siku dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan menggunakan gerakan multimodal ya. Kemudian yang paling penting adalah dalam community engagement strategi ini, dalam komunikasi positif ini adalah kita harus lihat latar belakangnya, sosial kelasnya. Contoh yang kita sampaikan A kepada sosial kelas tertentu bisa jadi diterima berbeda dengan sosial kelas yang lain. Nah, ini harus kita waspadai. Kemudian latar belakang pendidikannya, kemudian gendernya, kelaminnya, laki-laki perempuan ini beda ya. Cara penyampaiannya ya, seandainya ini misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu tentang pentingnya physical distance kepada emak-emak, kepada ibu-ibu, kepada para wanita, mungkin beda dengan para pria penyampaiannya ya. Harus ada strategi tertentu. Kemudian usia. Ini usia. Alhamdulillah di UPL kita sudah menyediakan fasilitas video-video singkat yang kita sebar kepada mahasiswa dan masyarakat. Bagaimana kita menerapkan penyuluhan kepada para milenial. Ini salah satu upaya kita. Kemudian nanti kita sasar kepada yang sudah usia lanjut. Kemudian, nah ini paling penting, yaitu keyakinan. Jadi yang kemarin itu saya sampaikan di forum ICMI kita kemarin itu, ini salah satu aspeknya. Kenapa? Karena belief ini, karena kita negara religius, ini sangat berperan penting. Nah, ini diharapkan tokoh agama juga berperan proaktif, ya, berperan proaktif dalam mensiasati bagaimana supaya memutus penyebaran corona ini semaksimal mungkin. Jadi harapannya memang akibat dari virus corona ini tidak bisa kita hindari, tetapi minimal kita bisa membantu meredam, mengerem lah ya, supaya tidak terlalu berdampak yang negatif kepada bangsa dan negara. Ini ujian kita sebagai bangsa, anak bangsa. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin ini saja Pak. Ya, Mas Anto, gimana? Bisa lebih dipersikat? Apa sudah clear? Sudah. Sudah. Ini udah mantap semua ini.
Ya, saya tidak salah memang geser dari yang diusulkan menjadi narasumber bergeser jadi moderator. Karena memang walaupun saya 30 tahun di dunia komunikasi, tapi cara penyampaian yang disampaikan oleh Pak Susanto ini jauh lebih hebat dari pakar-pakar komunikasi. Tidak ada yang tidak penting, semuanya betul-betul inti yang disampaikan. Terima kasih Pak Santo. Dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, kita akan mendialogkan tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Karomani dan Pak Santo. Namun sebelumnya mungkin Pak Profesor Wanabas bisa memberikan sedikit tanggapan. Ya, silakan. Terima kasih Bang Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang kami hormati, Bu Citra, Bang Santo, dan rekan-rekan semua. Saya mendapat ilmu pengetahuan yang sangat penting ini dari kedua narasumber yang hebat. Pertama, memang saya setuju tadi, ini komunikasi ini suatu yang sangat penting di dalam menghadapi suatu persoalan, baik persoalan itu senang, apalagi persoalan-persoalan yang terkait dengan musibah. Jadi yang pertama, memang diawali dari komunikasi kita yang nampaknya kurang begitu efektif. Di awal-awal kita menyambut musibah COVID-19 ini. Sehingga kita sebagai suatu bangsa, sebagai suatu masyarakat, sebagai suatu komunitas, tidak mempunyai persiapan yang cukup untuk menghadapi musibah COVID-19. Karena itu saya berterima kasih dengan Pak Prof. Karomani dan Bang Santo yang sudah memberikan share ini, dan ini bagaimana kita coba membangun aksi-aksi menyampaikan atau memperbaiki, mengoreksi komunikasi-komunikasi yang kelihatannya tidak begitu efektif dibangun oleh para pihak ya. Menurut saya para pihak, tidak hanya dari pemerintah, baik dari masyarakat, apalagi individu-individu lewat media sosial gitu. Nah, ini perlu ada gerakan. Maka karena itu begitu Bu Citra ngundang, saya setuju, ini perlu ada gerakannya bersama. Ya seperti apa yang digambarkan oleh Prof. Karomani, peristiwa di masjid. Nah, saya takmir masjid. Saya menghadapi fenomena ini. Sebagai takmir, apa yang harus saya putuskan? Saya bilang, kita nggak usah takut dengan COVID-19. Karena kita diberikan bekal pengetahuan dan bekal peralatan yang cukup untuk menghadapi itu. Jadi apa yang dilakukan? Tetap 5 waktu di masjid, tapi social distance Prof. Sesuai anjuran Prof. Saya bawa itu informasi dari Pak Rektor. Kita sampai tanggal 29 Mei nih, waspada. Karena itu hal-hal yang perlu kita lakukan, seperti apa yang dilakukan di Unila, SOP-nya saya terapkan di masjid. Jadi pembersih segala macam kita berikan di sana. Dan satu hal yang kita perlu siapkan adalah mencegah. Jadi kalau ada ciri-ciri jemaah yang kurang siap, ini emang harus siap nih. Pengurus masjid atau dimanapun kita berada, yaitu tadi masker. Kalau pasti dia nggak bawa masker ke masjid ini. Nah, itu kita siapkan takmir untuk menyampaikan itu. Dan kami langsung undang dari petugas puskesmas untuk menjelaskan apa itu di jemaah masjid. Nah, ini penting juga supaya juga ada pengetahuan bagi rakyat dengan bahasa mereka. Karena kalau bahasa kami agak susah ini menjelaskannya kepada bahasa mereka. Saya setuju tadi Bang Santo memberikan paparan-paparan tadi itu. Nah, kelihatannya dengan menggunakan bahasa yang nyambung ya, mungkin dengan bahasa Lampung atau dengan bahasa Sunda, bahasa Banten gitu kepada komunitas-komunitas tertentu, ini penting. Dan nampaknya kalau saya bahasa Semende, jadi di masjid saya dominannya bahasa Semende. Dan kita beri contoh-contoh begitu, sadar mereka, dan alhamdulillah tidak ada gejolak di masyarakat. Nah, karena itu saya setuju bagaimana sedini mungkin membangun komunikasi. Nah, kemudian saya pernah membaca yang diupload Pak Prof. Karomani ya, di grup, yaitu bagaimana kita menghadapi fenomena COVID ini. Ada menjelang, tapi kita ini sudah ada di dalam situasi serangan ini. Nanti menjelang selesai ini bagaimana? Itu yang timeline yang diberikan oleh IPB kalau nggak salah ya Pak Prof. Karomani ya. Itu bagaimana kita menyiapkan? Saya melihat barangkali multidimensi. Ipolexos Hankam. Nah, jadi ini mesti semuanya dalam tataran nasional kita lihat. Tataran daerah provinsi Ipolexos Hankam itu semuanya.
Itu kita harus kita pertimbangkan matang-matang. Mengapa? Kalau tidak, ini kan diramalkan kalau panjang ini amplitudonya besar, durasinya panjang, Amerika masuk ke dalam rembah resesi. Nah ini ya, dampaknya ini terhadap Indonesia bagaimana? Bu Sri Mulyani sudah ngomong itu, saya dapat share juga itu. Nah saya lihat dimensi ekonomi, ini perlu juga kita lihat. Nah bagaimana peran pemerintah melalui fiskal policy-nya, bagaimana peran masyarakat melalui saving-nya, ya, melalui investasinya atau usahanya, dan juga perbankan ini dalam situasi-situasi begini ini perlu ada pendidikan juga kepada masyarakat yang kebetulan punya utang nih, di mana perbankan juga kayaknya tidak melakukan action apa-apa nih. Perlu ada komunikasi yang pas ya dari pihak perbankan kepada nasabah-nasabahnya dan dari pihak nasabah kepada perbankannya, artinya bahwa kalau utang wajib harus dibayar. Jadi tidak ada komentar-komentar seperti tadi dipasang pelang tidak boleh masuk, bukan begitu komunikasi yang dibangun. Nah ini kita perlu berikan juga kayaknya sebagai ilmuwan ya, perlu memberikan bagaimana sih membangun suatu komunikasi yang efektif, yang baik antar stakeholder. Saya kira gitu. Ini Bang Aca. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas. Ya. Tadi kan sudah disampaikan Pak Santo kan bahwa buruknya komunikasi kita, banyak kejadian-kejadian ini yang justru orang itu mati bukan karena COVID-nya kan, karena ketidaksiapan mental, karena rapuhnya mental. Dan di India juga seperti itu, bahwa ada pasien-pasien yang sebenarnya bukan corona, akhirnya menjadi terbengkalai karena harus mengurusi pasien-pasien corona. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan, bagaimana kita harus bisa membangun komunikasi positif itu, sehingga betul-betul apa yang kita ingin sampaikan, adanya keseimbangan dalam memberikan informasi itu bisa tercapai. Yang kemudian yang kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan ini? Nah, mungkin saya serahkan kepada teman-teman untuk bisa memberikan penjelasan, atau saya beri kesempatan kepada teman-teman yang ada di Aceh, kalau ada bisa nyambung. Yang di Aceh siapa Bu? Ada yang di Aceh, Pak Santo? Iya ada. Siapa Bu Citra? Ada Pak Edi Purwanto. Ya, Pak Edi Purwanto. Kemudian juga ada Bu Sumarni. Ya, kita dengan Pak Edi Purwanto dulu ya. Ya boleh, silakan. Pak Edi Purwanto ini abang saya ini di STM dulu. boleh. Kita dengarkan nih dari perkembangan yang di Aceh sana. Yo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera buat kita keluarga. Ya, terima kasih diberi kesempatan untuk memberi sebuah saran ya, atau apa ya. Ya, alhamdulillah untuk di Aceh Singkil COVID-19 kita minim ya, bisa dikatakan nggak ada, karena kecepatan dan tanggap oleh pemerintah setempat dan perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Jadi untuk menanggapi, kalau ide saya dari Profesor tadi itu, kita harus mengapakan self-healing, atau istilahnya itu mengobati luka batin ya. Jadi kalau saya prediksi kematian angka COVID ini, pasien ini akibat dari emosional pribadinya. Jadi kalau bisa kita harus memberikan suatu seperti macam pendekatan kepada pasien untuk memberikan info-info bahwasannya penyakit ini bisa disembuhkan. Jadi berguna untuk menyelesaikan unfinished business yang berakibat kelelahan emosi pasien itu tersebut. Ya, seperti misalnya tanyakan pada dirinya apa yang diinginkan sebenarnya. Udah itu berdamai dengan keadaan. Udah itu mindfulness, self-compassion, me time, tempatkan masa lalu pada tempatnya. Yang paling penting, menjadikan penyesalan sebagai kekuatan. Ini kita untuk memotivasi diri pasien ini agar tidak fatal,
dan cepat disembuhkan. Hanya itu, Mas Saman, yang bisa saya berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dari Aceh belum masuk nih. Mudah-mudahan jangan sampai masuk ya Pak Edi ya. Pak Santo ada yang dari luar Pak Santo? Dari luar negeri? Dari luar negeri ada ini siapa Bu yang dari luar negeri Bu? Di saya nggak ada catatannya. Tadi saya lihat ada sepintas tadi. Di saya ada 8 provinsi, itu Aceh, Abdul Halik. Oh, ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. From which country Abdul Halik? From Yemen. From Yaman. Oh, Yaman. Masya Allah. Oh iya, beliau sedang di pasarnya UPI Bandung. Iya, oke. Oke, yang dari ini Yaman silakan. Ini bisa bahasa Yaman juga boleh nih. Jadi apa yang saya sampaikan? Ya, silakan apa komentarnya terhadap apa yang kita bicarakan terhadap komunikasi positif dalam menghadapi dampak COVID-19. Silakan. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa internasional di kampus UPI, jurusan linguistik. Saya sudah mendengar dengan Prof. Susanto, Forensic Linguistics. Kenal sama beliau di grup Alti, dengan Mbak dengan ini COVID-19, Alhamdulillah kalau di Yaman nggak ada, belum ada yang confirm. Tapi di Indonesia udah ada mungkin banyak, dan kita harus berhati-hati. Kita harus berhati dengan social distancing dan physical distancing, dan juga kita bekerjasama. Oke. Keputus ya. Ya. Dan harus kita kerja bersama supaya tidak ini COVID-19 tidak jadi seperti di Eropa dan di United States. Jadi di sana udah parah, dan di Indonesia alhamdulillah masih lumayan bagus. Saya kebetulan lagi ada penelitian terkait dengan COVID-19. Saya mau diskusi dengan Prof. Susanto. Saya ini penelitian saya di social media. Kebetulan dari segi discourse analysis, dan saya ambil dari data dari Twitter, bagaimana bisa social media ini untuk meluaskan dan melebarkan informasi untuk masyarakat supaya bisa menghindari COVID-19. Oke. Saya ambil beberapa hashtags. Saya konsentrasi kepada hashtags stay at home, stay safe, save lives, together we fight together, dan banyak data dari Twitter saya kumpulkan. Saya minta masukan dari Prof. Susanto bagaimana saya bisa menganalisis ini di dalam forensik, dan juga dari segi pragmatik. Oke. Maaf ya kalau ada salah dan tidak bisa sampai yang bagus-bagusnya. Terima kasih. Terima kasih. Syekh Abdul Khalik ya. Ini Anda bisa bahasa Indonesia ya? Ini warga negara Yaman ya, Pak Santo? Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi di UPI dan di Pajajaran kita kan sering memberi kuliah umum nih kepada mahasiswa doktor. Jadi salah satunya Pak Abdul Khalik ini berminat untuk penelitian dokternya itu. Nanti kita bahas secara japri aja ya. Japri itu bisa 3 jam. Memang Pak Susanto ini udah profesor di bidang logistik. Ya silakan. Ada lagi menanggapi di beberapa daerah, atau kita ke yang di Lampung? Ada dokter di sini yang secara medis bisa sebenarnya bisa menjelaskan secara sederhana
seperti yang disampaikan Pak Santo bahwa ini sebenarnya harus dikomunikasikan dengan cara yang lebih bisa dicerna dan bisa ditangkap berdasarkan sosial audien, sehingga pemahaman mereka tentang COVID ini juga menjadi benar, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak kurang ya Pak Santo ya, betul ya Pak Santo ya, lebih dan juga tidak boleh kurang, sehingga tadi betul ada keseimbangan yang tadi yang disampaikan ya, tidak terlalu juga tapi juga tidak terlalu meremehkan. Silakan Mas Santo, siapa lagi yang bisa dari dokter? Ada yang dari dokter atau dari mahasiswa ya? Dari latar belakang kedokteran. Atau ada mahasiswa kedokteran? Ada di sini. Ibu Nisa ada masuk? Bu Nisa Ibu Dr. kelihatannya Nisa. tidak hadir. Ya, Bu Nisa, Dokter Nisa. Dokter Nisa nggak ada? Tidak ada kayaknya. Oh, tidak ada ya, Bu Nisa ya. Ya, tidak hadir. Oke. Saya minta tanggapan mahasiswa ya. Saya ingin bisa coba ada mahasiswa yang bisa memberikan. Saya ingin mendapatkan gambaran dari mahasiswa apa sih COVID-19 itu dalam persepsi teman-teman mahasiswa. Silakan, siapa? Iya. Silakan tadi. Ya. Bisa dihubungkan dengan mahasiswa yang bisa mewakili Bu. Kita minta Sandi mungkin. Sandi. Dari Arsitektur Unila. Ya. Ayo silakan Dek Sandi. Apa menurut Dek Sandi COVID-19 itu? Ya, Anda bicara secara apa yang dalam pikiran Dek Sandi saja. Sandi tersambung tidak? Yang mana dia namanya ini siap? Kadang-kadang tidak sesuai dengan nama dia. Ini anak-anak nih memang. Atau Abid mana? Para mahasiswa. Tahu apa namanya, apa yang di layar ini berbeda Pak. Oke ya. Berbeda kalau generasi tua. Oh, ini kita ada dari Riau Pak. Dari Riau ini Ibu Profesor Hasna Pak. Oh, dari Riau. Boleh? Profesor Hasna ya? Ya. Assalamualaikum Profesor. Bu Hasna. Iya Prof Hasna. Halo Prof. Oh, mungkin lagi. Ya. Pak Heri Suhendro mau tanya, Pak Heri Suhendro minta waktu. Pak Heri Suhendro dari ISMI ya, dari teman-teman ISMI ya. Ya, kita kasih mic-nya ya. Oke, silakan. Gimana ini? Mau bertanya silakan. Oke, Pak Heri ya, kita kasih mic-nya. Oke, Pak. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama mungkin dari mengomentari Pak Rektor, Pak Profesor Karomani, saya setuju sekali dengan beliau yang mengenai pemakaman tadi. Pemerintah mengatakan bahwa itu aman, tapi pelaksananya masih menggunakan APD, sehingga masyarakat juga tahu masih tanda tanya. Barangkali ada rekomendasi dari ISMI bagaimana mengkomunikasikan sehingga aman itu bagi masyarakat juga aman gitu. Kemudian yang kedua untuk Pak Susanto, tadi sama sih Pak, masalahnya komunikasi ya. Masalah komunikasi tadi, saya kebetulan di Jakarta Pak, jadi komunikasi sosial yang positif itu salah satunya tadi adalah terhindar dari tekanan. Sedangkan di Jakarta ini sendiri UMKM terutama, karena hampir semua pasar ditutup, sehingga mau nggak mau tekanan hidup memang sangat besar sekali. Jadi barangkali kira-kira rekomendasi apa? Karena masalah tekanan tadi itu, tekanan hidup ini mau nggak mau di ibu kota sendiri semakin rasa was-was masyarakat juga semakin cemas. Sekarang di beberapa perumahan itu selain dijaga sama satpam, sekarang juga sudah mulai ditambah sama Oke. Baik, terima kasih Pak Heri. Kita sudah menangkap apa yang keamanan polisi maupun narapidana kemarin yang dilepas itu. Tiga barangkali dengan Pak Bang Abbas, abang saya ini Bang. Jadi Bang Abbas tadi mungkin masjid-masjid masih digunakan untuk sholat berjamaah, tapi kalau di Jakarta sebagian besar sudah ditutup ya. Ya, Bos. Apalagi saya merasakan di sini saya sudah 4 minggu nggak sholat Jumat berjamaah, Bang Abbas. Mungkin sekaligus
mau tanya juga ini hukumnya gimana di Bang Ustadz Profesor Awan Abbas. Barangkali demikian dulu Pak Bang Aceh, terima kasih Terima kasih. Ini adalah sebuah realita ya. Terkadang adanya informasi itu tidak sinkron dengan apa yang dilihat oleh masyarakat. Ya, misalnya katanya tadi dalam mengantar jenazah aman, tapi masih tetap menggunakan alat-alat yang membuat cemas daripada masyarakat sendiri. Jadi, sebelum ditanggapi, saya akan dapat satu lagi. Kita juga sudah mulai akan mendekati close ya. Silakan ada yang bisa langsung bertanya atau menanggapi. Nanti sebelum akan ditanggapi langsung oleh Pak Koromani dan juga Pak Santo. Caranya begini ya, kita buka mic atau menulis namanya di grup chat sebelah kanan. Itu kan ada grup chat tuh. Atau angkat tangan aja gimana gitu? Nanti saya cari ini. Ya, angkat tangan nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Nggak kelihatan semua ya? Iya, sebenarnya ini kita banyak, 100 lebih nih Pak. Iya. Nggak kelihatan semua. Nggak kelihatan. Ya, oke. Gimana caranya? Namanya di grup chat itu nanti saya apa? Menarni ya, Ibu Menarni. Di mana ini Menarni? Saya cari dulu ya. Menarni, mudah-mudahan namanya ketemu. Dari Menarni Susilawati. Menarni dari Malang, Pak. Ya. Menarni Susilawati. Iya, betul. Atau sambil nyari, mungkin dituliskan aja dulu pertanyaannya sambil nyari saya. Ya, silakan tulis atau nanti ini sambil ketemu. Menarni. Ini mencari dari 100 orang ini sulit ini, Pak. Atau dibuka dulu nggak bisa ya, Pak? Coba kita buka ya. Coba kita buka. Gimana teman? Ya. Pusing ya. Kalau bagus. Itu ya. Kita buka malah pusing. Ya, oke. Ya mungkin pada Pak ini Pak Koromani ada saya cari Ibu Mi. Di mana Ibu Mi? Ya. Ini salah satu kelemahan apa juga nih ya, fasilitas yang kita miliki. Ya, kita langsung berjalan Pak Santo. Pak Koromani bisa memberikan dikhawatirkan juga Ibu Mi menggunakan akun bukan nama Ibu Mi juga, jadi nggak kelihatan. Atau tulis saja Bu pertanyaannya Bu di grup chat, nanti kita bacakan. Nanti Bang Aceh juga bisa membaca ya. Yang penting substansinya. Oh ini ada tadi Bu Mi tadi. Ada ketemu? Ini ya. Bentar dapat ini. Ibu Menarni Susilawati ya. Silakan Bu. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wajahnya nyala banget ini. Ya, silakan Bu Mi. Ya, terima kasih Pak Sus. Bapak moderator, maaf saya tadi terlambat mengikuti sesi, tapi saya sudah bisa menangkap esensi dari yang disampaikan Pak Sus dan Prof tadi. Halo. Ya, jelas Bu. Oke. Ya, begini Pak, saya hanya 2 minggu terakhir saya mengamati teman penderita COVID-19. Dan ternyata emotional pressure-nya itu luar biasa ya. Jadi bukan karena ketakutan yang dialami, bukan karena dari pihak pribadinya, tetapi justru reaksi dari lingkungan. Jadi sampai dia menuliskan di Facebook bahwa kami ini penderita COVID-19 itu layaknya seperti zombie. Jadi karena dia sudah positif, mendapatkan berita positif dan dirawat di rumah sakit, kemudian sudah sembuh, pada waktu kembali ke rumah juga respon dari lingkungan kurang begitu menyenangkan. Meskipun saya tahu teman saya ini dari kalangan atas ya, boleh dikatakan kalangan atas, tapi tetap saja anggapan bahwa penderita COVID-19 itu dianggap dalam arti seperti zombie. Nah ini menurut saya perlu semacam
semacam edukasi yang terus-menerus harus kita sampaikan. Saya rasa melalui grup WA. Jadi mungkin nanti setelah sesi ini selesai, Pak Sus atau tim begitu ya membuat tulisan yang kemudian bisa di-share melalui berbagai sosial media bagaimana sebenarnya apa yang harus disikapi oleh masyarakat kita jika ingin berbagi informasi tentang COVID-19. Artinya bahwa kita harus memberikan pesan kepada masyarakat luas bagaimana cara mengkomunikasikan perasaan-perasaan emosional yang kita alami bersama. Itu dari penderita. Saya lihat juga di postingan Facebook dari teman-teman dan mahasiswa, teman-teman itu kolega, dosen, kemudian alumni yang sudah lulus kira-kira antara 5 sampai 10 tahun. Pada minggu pertama mereka posting kegiatan masak-memasak, most of the time. Tapi kemudian pada masuk ke minggu ketiga ini, itu kelihatannya, halo? Ya, silakan Bu. Terus Bu, dengar Bu. Kelihatannya sudah mulai bergeser. Jadi ada semacam perasaan jenuh dalam arti bukan hanya pihak yang mempunyai akun, tetapi juga bagaimana jenuh, bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah. Kemudian ada pergeseran emosional antar anggota keluarga, ini juga sudah mulai muncul di sosial media. Baik Bu. Beberapa Oke. Makasih banyak Ibu Gali dari Semarang ya. Beberapa sosial tingkat kekerasan terhadap perempuan juga meningkat. Nah, ini juga hal-hal yang mungkin perlu kita cermati sekali lagi. Terima kasih. Ternyata tekanan masyarakat juga yang justru lebih memperparah ya akibat komunikasi yang tidak baik itu. Pak Gatot, silakan Bapak, masih ada kita yang memintakan pendapat dan pertanyaan karena waktu kita tinggal lagi 10 menit. Dari mahasiswa ya. Dituliskan pertanyaannya. Saya sebenarnya tahu dari Aprilia Anggreni. Dituliskan pertanyaannya di chatbox Aprilia ya. Atau bisa langsung siaran langsung bicara? Iya, ini saya cari dari 100 orang ini Pak soalnya. Jadi sambil menunggu Aprilia. Tadi ada ketemu tadi si Aprilia. Ya. Apalagi mata saya sudah rabun ini. Kacamata sudah tebal. Masih cukup. Ya. Mungkin sambil mencari Pak Santo, kita mintakan lagi Pak Profesor Karomani untuk memberikan ini. Silakan Prof. Oh ya, bentar ya. Kalau kita buka dulu kita kasih mic-nya. Oke. Silakan Prof. Ya, silakan Pak Prof. Terima kasih Bang Aja. Saya ingin menanggapi Prof Abbas tadi. Kita sepenuhnya tidak jadi masalah sepanjang itu jamaah kita memenuhi protokol COVID-19. Tetapi ketika memang itu zona merah dan dilaksanakan sholat Jumat dan orangnya begitu banyak, ini persoalan lain. Karena tidak mungkin menjaga jarak karena terbatas masjid dan jamaah membludak misalnya. Ini yang terjadi, yang saya lihat fenomena seperti ini ada di masyarakat kita. Tetapi mesti dijelaskan memang apakah zona-zona itu sudah diklasifikasikan demikian rupa oleh pemerintah. Jangan sampai zona hijau dilarang. Gitu. Jadi lagi-lagi aspek komunikasi saya kira ini harus diperjelas, dipetakan. Misalnya Kedaton, apakah Kedaton sudah masuk zona merah? Tempat lain misalnya Kemiling, apakah zona merah dan seterusnya. Ketika itu zona merah, maka sudah tidak ada toleransi untuk melakukan sholat Jumat yang berdesak-desakan seperti biasa, normal gitu. Tapi kalau tidak zona merah, saya kira apa yang disampaikan Prof. Abbas itu tidak jadi persoalan. Nah, ketika zona merah tetapi masih dilakukan sholat jamaah, ini kan yang saya katakan di awal Bang Aceh, bahwa komunikasi itu kontekstual dan harus melibatkan nilai-nilai di dalamnya. Kenapa orang masih bisa ke masjid di tengah situasi yang sangat mengkhawatirkan? Karena tadi menyangkut nilai kepercayaan bahwa kami pasrah, hanya Tuhanlah
yang menentukan segala urusan. Ketika komunitas sudah seperti ini, maka para ulama itu harus menjelaskan. Tidak bisa lagi dijelaskan oleh ahli komunikasi di sini. Maka harus dijelaskan oleh para ulama yang punya kompetensi meluruskan mindset masyarakat di komunitas itu, gitu loh. Maksud saya, komunikasi harus melibatkan banyak hal, termasuk nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Itu. Oke, makasih Pak Romani. Ini ada Pak Santo, Pak. Sudah saya buka, Pak. Aprilia Anggraini. Ya, Aprilia Anggraini, silakan. Oh, Yuswa ini ya? Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya, di lingkungan saya nih, masyarakatnya tuh agak terlalu masa bodoh gitu, Pak, dengan permasalahan COVID ini. Jadi seperti, udahlah gitu, cuman kayak gitu aja, gitu, nggak usah lebay. Nah, untuk mereka bahwa COVID-19 itu penting, tidak bisa disepelekan gitu. Akan tetapi juga tidak perlu dijadikan tekanan ya, yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa dengan adanya COVID ini kita tuh harus melakukan gerakan bersama kita kuat gitu. Nah, untuk menyadarkan mereka itu bahwa hal-hal ini tuh dapat kita atasi bersama, tapi tidak dengan masa bodoh. Itu seperti apa ya Pak penanganannya? Terima kasih Pak. Ya. Kalau dia seperti apa? Bos ya? Ya, oke. Maaf Pak. Oke. Ya, oke. Nggak bisa. Ya, silakan Mas Santo. Apa masih ada lagi yang Mas? Siapa lagi nih? Atau dari wartawan, Pak? Dari wartawan. Saya setuju. Ya. Saya setuju sekali. Saya ingin dengar dari wartawan ini. Ada Pak Widi ya. Ya, Pak Widi ini pimpinan redaksi Radar Lapor Online. Ya. Oh, yang mana ini? Ya. Widi Santika. Widi Santik. Oke, Radar Lampung, namanya Radar Lampung. Ya, silakan Pak. Pak Widi. Ya, silakan. Bung Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Tabiun. Terima kasih kepada Mas Caca. Suaranya ikut ya, karena mungkin di sana sedang syuting kita ini. Agak keluar sedikit. Ya, agak keluar. Jadi terima kasih juga buat para moderator yang hebat-hebat. Di sini ada Profesor Karomani, ada Dr. Susanto, dan mungkin saya langsung saja ke satu pertanyaan ataupun satu sebelumnya saya mengungkapkan pendapat dari sudut pandang jurnalistik, bahwasanya COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang memang kita belum ada dan ketakutan yang ada di masyarakat juga dikarenakan memang mereka mengetahui itu belum memiliki obat, sehingga yang menurut saya juga memunculkan efek menakutkan bagi mereka. Nah, di sini memang peran media seperti yang Radar Lampung lakukan sesuai dengan garis besar dari jaringan Radar Lampung adalah bagaimana membangun sisi positif dari penyakit ini sehingga tidak membuat masyarakat semakin panik. Mungkin itu yang dari coba sampai saat ini. Karena apa? Karena tiap hari perkembangan data akan terus berubah. Seperti sekarang misalnya untuk kasus Lampung saja sudah di angka 2.300 terakhir update jam 10. Kemudian untuk pasien meninggal juga sudah di angka 5 orang meninggal. Dan apabila terus ini kita gaungkan, maka ya otomatis alam bawah sadar masyarakat, publik juga akan merasa bahwa ini sebuah penyakit yang menakutkan. Tapi ya memang tugas berat juga bagi jurnalistik seperti yang digariskan oleh Chairman dan oleh manajemen, bahwa memang tugas kita adalah bagaimana membuat masyarakat tidak panik. Dan mungkin ada satu saja yang ingin saya sampaikan juga, yang ingin saya mintakan pendapatnya ke kedua narasumber kita yang hebat ini. Tadi Hipmi telah menyampaikan bagaimana sih
Pemprov Lampung harus bersikap dari sudut pandang ekonomi. Ini menyampaikan bahwa perlu membentuk tim kecil atau tim pemulihan ekonomi karena ini telah memprediksi dampak ekonomi dari COVID-19 yang memang sangat luar biasa ini. Mungkin dari kalangan cendekiawan juga perlu juga seperti yang Prof. Karomani sampaikan ataupun Dr. Susanto sampaikan, itu bagaimana caranya membangun kesadaran publik untuk setidaknya tidak menganggap bahwa ini sebuah hal yang menakutkan, tapi bagaimana sih menumbuhkan bukan kegairahan ya bahasanya, tapi menumbuhkan semangat mereka untuk sembuh dan optimis menghadapi pandemi yang semakin merajalela ini. Mungkin seperti itu, Bos. Ya, baik. Makasih sih Bang Widi ya. Ada hal yang menarik ini Pak Santo ya, bahwasanya opini yang dimunculkan bahwa ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya, ini kan menimbulkan kegelisahan. Di sisi lain juga ada pakar yang mengatakan bahwa ini penyakit bisa sembuh tanpa obat. Nah ini kan ada sebuah informasi yang ibarat dari langit dan bumi kan. Nah, kita kan harus bisa menemukan formulasi bahasa yang pas untuk bisa agar masyarakat bisa mencerna ini dengan baik. Serasa itu Pak Santo dan Pak Prof bisa memberikan ini adanya yang tadi diusulkan oleh Pak Saudara Widi. Sepenuhnya ICMI bisa memberikan satu pemikiran ya agar dampak COVID ini terutama dari sisi ekonomi juga bisa juga dieliminir. Menanggapi Pak Aca ya. Silakan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Widi dan teman-teman sekalian ini memang fenomena yang kita hadapi sekarang. Apalagi di sini sangat diuji, kembali lagi saya tekankan, ketahanan bangsa itu mulai dari beragam elemen ya, mulai dari top, down, tengah, dan lain sebagainya, semua lini ini, mulai dari pemerintah, RI 1, dan lain sebagainya, kementerian, dirjen, sampai ke akar rumput, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri ikut berperan. Masyarakat sendiri misalnya, kepala rumah tangga, dan lain sebagainya, kepala rumah tangga itu bisa mendirect, mengarahkan mana informasi yang dimasukkan dan tidak dalam keluarga itu, memfilter. Jadi kembali lagi tentang informasi yang simpang siur ya, bahkan simpang siurnya itu bertolak belakang plus minus. Kita juga beberapa hari ini konsultasi dengan teman-teman kita di Bareskrim Mabes Polri Cyber ya, banyak teman-teman yang menyayangkan itu, dan kembali lagi ini sangat berdampak pada perilaku yang tidak bijaksana, perilaku yang kontraproduktif yang seharusnya bisa dihindari malah bisa mewabah, seperti kasus yang di Makassar kemarin itu kan, yang sudah dilarang dan sebagainya, tapi ternyata sulit ya, walaupun kita nggak tahu itu endingnya bagaimana. Itu dari tokoh agama dan sebagainya. Kemudian juga berseliweran banyak tentang pesan-pesan yang dari tokoh agama, dari tokoh masyarakat dan sebagainya, yang tidak dia satu arah ya, satu arah artinya bersama-sama. Nah, kemudian apa peran, tadi kembali ke pertanyaan Bang Aca, apa peran kita nih? Kita di ICMI dengan Gemata ini, gerakan bersama kita kuat ini berusaha membangkitkan kesadaran. Jadi dengan melalui forum-forum ini fase pertama ya, ada banyak fase yang akan kita lakukan. Ini fase pertama adalah kita distribusikan dulu semangat berjuang ini. Seperti pada masa perjuangan 45, memperjuangkan kemerdekaan, kemudian memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kita ini berjuang bagaimana mempertahankan ketahanan bangsa di COVID-19 ini. Ini kalau kita betul-betul nggak menyadari, kita bisa kolaps sebagai sebuah bangsa, bisa terpecah-pecah, saya yakin. Jangankan itu, kondisi rumah tangga juga bisa pecah belah ini, suami dan istri karena beda pendapat dan lain sebagainya bisa berkelahi. Itu contoh yang paling sederhana. Dan yang kita lakukan melalui Gemata ini adalah kita rangkul ini ke tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian lembaga-lembaga komunitas yang memiliki follower lah ya. Kemudian para influencer. Nah, ini influencer ini sangat berpengaruh. Ini harus kita dekati nih. Kenapa? Karena di satu sisi influencer ini juga finansialnya cukup besar ini. Kadang-kadang kalau kita tidak sentuh jiwa kebangsaannya, itu jiwa kebangsaan perjuangannya ini, dia bisa malah bisa meruntuhkan kondisi kita. Tapi kalau kita bisa sentuh jiwa perjuangannya, dia bisa malah membantu yang kita sampaikan ini bisa menyebar ke berbagai khalayak yang kita tidak bisa jangkau.
Nah, ke depan kita akan merangkul para kepala daerah, para bupati, para camat dan lain sebagainya untuk ikut bersama-sama dengan kita, ya, bersama-sama dengan kita menyampaikan ide, menyampaikan hal-hal yang informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga menyampaikan bagaimana komunikasi positif, komunikasi sosial positif yang paling penting. Mungkin informasinya itu sama ya tentang A, tapi penyampaiannya itu yang perlu harus disiasati. Ini kita Pak Aca ada tokoh ini, yaitu Pak Ilham Malik ini. Beliau ini pakar juga ini. Dari alumni Jepang ini. Boleh kita Pak Ilham Malik ya? Umbang saran, Pak. Ya, silakan Pak Ilham Malik. Mohon singkat, karena kita udah mulai kasih close ini, Pak. Pak Santo. Ya, silakan Pak Ilham Malik. Pak Ilham itu mic-nya dibuka ya? Nah, bisa. Oke, bisa. Oke. Kita coba ya, kata Bang Aca. Waduh, saya kena bagian ini. Silakan. Izin senior dan juga ada satu bidang nih Bu Citra ini. Jadi kita kalau bicara tentang COVID lebih cenderung bicara dari sisi kitanya, yaitu dari sisi urban planner. Dan kita melihat bahwa banyak kota-kota yang tampaknya tidak siap untuk berhadapan dengan wabah. Kalau konteksnya dari sisi komunikasi, kami juga melihat bahwa komunikasi yang disampaikan oleh kepala daerah terkait dengan bagaimana caranya memanajemen bencana seperti ini kelihatannya memang masih belum begitu bagus. Dan kami, atau terutama saya melihat dari sisi kota sehat ya. Jadi healthy cities ini kan memang sudah menjadi sebuah dorongan sejak lama dari WHO sendiri supaya kita merancang kota-kota itu menjadi lebih adaptif dengan berbagai macam fenomena atau potensi terjadinya bencana kesehatan. Dan kita tidak menyangka bahwa bencana kesehatan itu adalah seperti yang sekarang ini. Lalu orang bertanya bagaimana caranya atau peran para perencana kota untuk meminimalisir munculnya wabah serupa di masa yang akan datang atau bisa meminimalisir masalah yang ada sekarang ini. Nah, kita juga melihat ada kegamangan di semua sektor ya, terutama di perencana kota ini. Kita melihat ada kegamangan karena merancang kota yang sehat itu memang tidak bisa cepat, butuh waktu yang cukup lama. Sementara di sisi lain wabah ini begitu cepatnya menerjang eksistensi kita sebagai manusia. Manusia kota juga gamang, pemerintahan kota gamang, manajemen perkotaan juga gamang. Nah, saya belum bisa memberikan jalan keluar terkait dengan bagaimana caranya kota-kota itu bisa menekan laju wabah ini dalam waktu yang cepat, sebab kita tahu bahwa perancangan kota yang kota sehat itu sudah diajukan sejak lama, tetapi decision maker memang kan tidak mudah untuk merealisasikan kota sehat itu. Kita melihat bahwa ketersediaan ruang publik di setiap permukiman itu masih sangat kurang, sehingga ketika ada wabah seperti sekarang ini, masyarakat akhirnya sama sekali tidak bisa mengakses ruang publik yang seharusnya berada di sekitarnya, di daerah yang tidak begitu banyak atau tidak ada pandemi. Mereka masih tetap bisa beraktivitas di public space seperti taman dan sebagainya, ternyata tidak bisa karena memang kita tidak punya taman untuk itu. Jadi akhirnya kondisi itu membuat masyarakat berada berada dalam kondisi yang tertekan seperti disampaikan tadi, dan mereka harus berada di rumah walaupun pada kenyataannya memang mereka tidak bisa lama-lama di dalam rumah. Nah, sekarang menyelesaikan isu-isu semacam ini saya kira menjadi tidak ringan bagi para perencana kota. Oke. Terima kasih Pak Ilham Malik. Pak Santo, kita sekarang sudah pukul 5:10 ya. Cepat sekali ya. Kita sampai jam berapa ini? Ya. Apa kita terus? Pak, ditutup. Bapak yang penguasa. Ya, kita tutup ya. Kita sebelum tutup kita minta closing pendapat akhir dari Pak Profesor Karomani. Silakan. Bentar ya, saya buka dulu. Ya. Mari kita sama-sama membangun sikap optimisme, ya. Komunikasi yang positif itu bagian dari membangun sikap optimisme. Karena panik itu adalah sebagian dari penyakit, ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Profesor Karomani. Bapak dan Ibu, demikian dialog kita, dan mudah-mudahan dari dialog ini kita akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Dan kami dari moderator tentunya mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Dan karena yang buka adalah Pak Santo, ya, maka yang harus mengakhiri juga adalah beliau. Saya kembalikan kepada Pak Santo. Silakan. Dan tampuk kekuasaan saya ambil kembali. Terima kasih Bang Aca atas upayanya yang luar biasa ya, telah mengorganize tadi alur diskusi kita. Kita ucapkan apresiasi. Kemudian dukungan juga dari Radar Group ya, dari dari TV-nya, dari media cetaknya dan media online-nya, dan juga dari aplikasi ya Pak ya, dari teknologinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, ini tadi kita juga sudah menugaskan Ibu Farida Fatul untuk bersama tim untuk notulen ya, untuk mencatat apa pertanyaan. Jadi kita minta maaf, pertanyaan tidak bisa kita sampaikan, tetapi intinya ada beberapa yang telah kita tanggapi. Selebihnya nanti kita tuangkan dalam beberapa program. Kita juga sedang bergerak ini menyusun beberapa program. Ini kegiatan kita juga kita evaluasi ya. Jadi ada beberapa fase yang sudah saya sampaikan tadi, dan ini bagian dari fase itu. Jadi kembali kami ucapkan terima kasih. Selebihnya nanti kita bisa informasi kami sampaikan melalui jaringan pribadi ya, dan lain sebagainya. Kemudian informasi untuk kegiatan berikutnya adalah hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan mengadakan dengan himpunan pendidik usia dini ya, PAUD ya. Kemudian hari Sabtu malam kita bekerjasama dengan Jalar, Jaringan Alumni Luar Negeri. Pesertanya salah satunya adalah manajer BMW se-Asia Pasifik, Pak Fahmi ya. Beliau bersedia. Itu kita adakan acaranya, nanti kita informasikan. Jadi ada 8 pembicara ya, 8 pembicara, ada dari Taiwan, ada dari Korea Selatan, dan ada dari Eropa. Dan insya Allah kita akan undang Bapak Ibu, dan mohon nanti diliput juga di TV Radar Lampung ya. Kita coba. Okay. Kemudian ada beberapa kegiatan lagi, informasi nanti kita sampaikan. Dan kami sekali lagi ya, sebagai kalimat penutup, berusaha mengajak kita semua ya, membangkitkan kesadaran sekitar kita bahwasanya ini adalah musuh bersama kita, keadaan yang harus kita siasati bersama, dan perlu adanya energi positif ya. Artinya hindari, waspada boleh, tapi harus terukur dengan informasi-informasi yang valid, tidak panik, apalagi fobia. Nah, fobia ini sangat khawatirkan, bisa fatal, bisa menimbulkan efek lain. Dia tidak meninggal karena penyakitnya, tetapi meninggal karena psikologis. Tadi banyak kasus ya, bunuh diri dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak sampai ke kita ya. Mungkin itu saja. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Kami ucapkan tim Bu Citra, Bu Farida, Pak Berry, dan yang lain tim kerja Gema Taat. Harapannya kita semua bersemangat, dan juga Pak Yudi ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf karena banyak kali Pak, ada 100 ya. Dan kita juga berusaha membuat program dari ide-ide mereka. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.